Pernah nggak sih ngerasa kejebak sama tekanan keuangan zaman sekarang? Kayak gajian, tahu-tahu udah habis aja. Rasanya gaji cuma numpang lewat. Nah, dalam kupasan kita kali ini, kita bakal bedah sebuah filosofi finansial yang bisa jadi bakal ngubah cara kamu mandang uang selamanya. Kita mulai dari angka ini dulu deh, 70%. Sebuah artikel baru-baru ini ngungkapin fakta yang cukup mencengangkan. Di Indonesia, Gen Z itu bisa ngabisin sampai 70% dari gaji bulanan mereka buat hal-hal yang sifatnya konsumtif. Keinginan ya, bukan kebutuhan. Angka tadi kan akhirnya bikin kita mikir ya, kenapa sih rasanya justru kita yang dikontrol sama uang, bukan kita yang ngontrol uang? Nah, ini pertanyaan penting banget. Buat nemuin jawabannya, yuk kita bongkar dulu jebakan pertamanya. Oke, langkah pertama adalah kita harus sadar dulu sama jebakan yang ada di depan mata. Pakar keuangan Melvin Mumpuni nyebut ini sebagai dunia kebutuhan yang diciptakan. Apa sih itu? Gampangnya gini, ini tuh hal-hal yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat, tapi kita dibuat yakin kalau kita butuh. Mulai dari ngopi-ngopi cantik setiap hari, langganan streaming ini itu yang nggak habis-habis, semuanya itu dirancang supaya kita belanja terus. Dan, loh jangan salah, fenomena ini tuh bukan hal baru. Ini strategi yang udah dipakai puluhan tahun. Contohnya keren banget nih, pas Perang Dunia Kedua, Amerika itu kekurangan daging buat tentara. Solusinya, mereka bikin kampanye besar-besaran yang bilang kalau makan jeroan itu sehat dan patriotik. Tiba-tiba, sebuah kebutuhan baru pun tercipta. Jenius ya? Terus gimana cara kita biar bisa bebas dari jebakan ini? Solusinya ada dua. Pertama, dari sisi finansial, bikin anggaran. Simple. Ini rem kita biar tahu kapan harus berhenti. Kedua, dari sisi mental. Jadilah sadar atau mindful. Kamu yang nentuin prioritas, bukan algoritma media sosial atau tren terbaru. Tapi ternyata, anggaran dan kesadaran aja nggak cukup. Rintangan terbesarnya itu bukan soal pengeluaran kita loh, tapi sesuatu yang lebih dalam. Keyakinan kita soal uang itu sendiri. Ini nih yang paling penting. Banyak dari kita mungkin dari kecil diajarin kalau nyari duit itu susah. Titik. Ini namanya pola pikir kelangkaan. Tapi coba deh kita tambahin sedikit di ujung kalimatnya. Nyari duit itu susah kalau kita nggak tahu caranya. Nah, cuma beda beberapa kata tapi dampaknya luar biasa. Ini adalah pola pikir kelimpahan. Masalahnya bukan di tingkat kesulitannya, tapi di pengetahuannya. Inilah inti dari mentalitas kelimpahan. Daripada cuma ngelihat jalan buntu, kita jadi mulai aktif nyari jalan-jalan baru, nyari solusi-solusi yang lebih kreatif. Selalu ada jalan lain. Jadi, begitu kita percaya kalau selalu ada jalan, kita bisa mulai nih nyari pintu-pintu menuju sumber pendapatan yang baru. Menurut Mumpuni, secara garis besar ada 3 kategori utama. Pertama, pendapatan aktif. Ini yang biasa kita lakuin, kita kerja, tukar waktu dengan uang. Kayak gaji kasir. Kedua, pendapatan investasi. Di sini, uang kita yang kerja buat kita. Contohnya punya saham di toko tempat kita kerja. Ketiga, pendapatan pasif. Aset kita yang kerja buat kita. Misalnya, kita punya waralaba toko itu. Nah, ini kuncinya. Kita nggak harus bergantung pada satu sumber aja. Karena di dalam 3 kategori utama tadi, ternyata ada 9 pintu rezeki yang bisa kita buka. Misalnya, di pendapatan pasif aja ada pintu dari royalti, sewa properti, sampai bisnis yang jalan otomatis. Banyak banget kan jalannya? Oke, sekarang ilmunya udah dapat nih. Yuk kita coba terapin pola pikir dan alat-alat baru ini ke salah satu tantangan finansial paling berat buat anak muda zaman sekarang. Jadi bagian dari generasi sandwich. Kalau kita cuma ngandelin satu sumber pemasukan, misalnya gaji, sambil harus nanggung orang tua dan keluarga sendiri, itu tuh ibaratnya kayak meja yang kakinya cuma satu. Goyang dikit aja bisa langsung ambruk, bahaya banget. Tapi begitu kita mulai bangun sumber pendapatan tambahan, mau itu dari investasi, pasif, atau usaha sampingan, kita itu kayak lagi nambahin kaki-kaki baru buat meja kita. Hasilnya, meja yang kokoh, stabil, dan bisa nopang semua tanggung jawab kita dengan aman. Sebetulnya ada formula 6 langkah buat keluar dari jebakan generasi sandwich ini. Tapi, dengerin baik-baik ya, langkah yang paling krusial, paling penting, sekaligus paling sulit itu bukan soal finansial. Sama sekali bukan. Tapi soal komunikasi yang terbuka dan jujur sama orang tua. Sebagai penutup, kami mau tinggalin kamu dengan satu pemikiran ini. Coba deh, mulai sekarang, ubah cara kita bertanya. Dari yang tadinya,
duh, aku mampu nggak ya beli ini? Jadi, gimana caranya supaya aku bisa mampu beli ini? Pergeseran kecil dalam pertanyaan ini bisa jadi adalah perbedaan besar antara hidup dalam kelangkaan dan hidup dalam kelimpahan sejati yang kita ciptakan sendiri.